Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, kembali lagi bersama Bu Vita. Kali ini kita akan belajar materi BPI atau Bina Pribadi Islam. Nah, soli solihah, yang akan kita pelajari pada materi pertama kali ini adalah mengenai kalimat istighfar. Aku terbiasa beristighfar. Perhatikan ya soli solihah. Nah, pada materi ini kita akan mengetahui yang pertama lafal dan makna kalimat istighfar, lalu keutamaan beristighfar, dan waktu untuk beristighfar. Kita mulai ya soli solihah. Yang pertama adalah lafal dan makna kalimat istighfar. Nah, soli solihah, sebelumnya Bu Pita tanya dulu nih, anak soli solihah mungkin sudah tidak asing ya dengan lafal istighfar ini. Pasti sudah tahu semua nih. Coba kita ucapkan sama-sama ya lafal kalimat istighfar. Astagfirullahalazim. Kita ucapkan 3 kali ya bersama-sama. Siap? Astagfirullahalazim. 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 Nah, seperti itu. Lalu sudah pada tahu belum ya kalau arti dari kalimat istighfar ini apa? Coba kita lihat bersama-sama ya. Kalimat istighfar yang kita baca barusan itu mempunyai arti aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kenapa ya kita itu harus sering memperbanyak membaca istighfar? Nah, anak soli solihah, ternyata membaca istighfar ini, dengan membaca istighfar banyak sekali keutamaan yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Wah, luar biasa ya soli solihah. Dengan memperbanyak istighfar, dengan mengucapkan lafal istighfar yang pendek, yang singkat, yang kita baca barusan, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, jadi soli solihah, ketika kita merasa sudah berbuat salah, kita berbuat dosa, maka langsung banyak kita mengucapkan istighfar agar Allah mengampuni, menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Ya, soli solihah. Lalu yang kedua, keutamaan istighfar adalah menghapus kegundahan dan kesedihan. Wah, Masya Allah ya. Dengan beristighfar, ketika kita merasa sedih, maka Allah akan menghapuskan kesedihan dan kegundahan yang kita rasakan. Jadi ketika anak soli solihah merasakan sedih atau merasakan takut, maka yuk langsung ucapkan istighfar. Astagfirullahalazim. Memperbanyak melafalkan istighfar dan terus berharap Allah akan menghapuskan rasa takut atau rasa sedih kita. Ya, soli solihah. Selanjutnya, keutamaan yang akan kita dapatkan dengan membaca istighfar adalah Allah akan memudahkan hajat kita. Wah, Masya Allah. Apa itu hajat soli solihah? Hajat itu adalah setiap keinginan dan harapan-harapan kita. Ya, tuh dengan beristighfar mudah ya, dengan hanya mengucapkan istighfar, maka Allah akan memudahkan keinginan-keinginan kita, memudahkan harapan-harapan kita. Nah, jadi ini adalah 3 keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita banyak membaca istighfar. Luar biasa ya soli solihah, keutamaannya sangat besar. Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan menghapuskan kegundahan dan kesedihan kita, dan Allah akan memberikan kemudahan untuk semua hajat keinginan kita. Lalu kapan sih waktunya kita untuk beristighfar? Nah, yang pertama lihat, beristighfar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi soli solihah ketika misalnya merasa sedih, ketika setelah berbuat kesalahan, langsung beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ketika merasa kesulitan, ketika merasa sedih, maka ucapkanlah istighfar.
istighfar dengan sambil berharap Allah akan mengampuni kita, Allah akan memudahkan setiap urusan kita. Ya, selanjutnya, beristighfar itu lebih utama ketika kita baca setiap selesai sholat. Jadi boleh kapan saja, boleh di mana saja, terutama setiap kita selesai sholat, jangan terlewat untuk membaca istighfar. Jumlahnya berapa, Bu? Boleh berapa saja. 1 kah, 3 kah, 10 kah, 100 kah, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak anak solihah beristighfar, semakin sering anak solihah beristighfar, maka Allah akan semakin sayang, ya solihah. Nah, anak solih dan solihah, alhamdulillah mungkin itu materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan mengenai kalimat istighfar dan apa saja keutamaan yang kita dapat dengan membaca istighfar. Untuk tugas solih-solihah hari ini, yang pertama adalah melafalkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali, lalu mengirimkannya kepada Bu Vita melalui rekaman suara di WhatsApp ya. Selanjutnya yang ketiga, membaca kisah istighfar si pembuat roti. Nah, dari mana kita bacanya, Bu? Kalian bisa buka buku BPI kalian ya, yang sudah kalian punya di halaman 5 dan 6. Di situ ada kisah istighfar si pembuat roti. Hikmahnya sangat besar ya. Semoga bermanfaat kisah ini untuk anak solih dan solihah. Lalu yang ketiga, praktek melafalkan istighfar setelah sholat dan mengisi tabel di halaman 6-nya. Di buku lagi ya, buka lagi buku BPI-nya. Nah, kalian praktekkan nih, membaca istighfar setiap selesai sholat, lalu diisi tabelnya ini. Nanti boleh dilaporkan hasilnya ke Bu Pita setelah sholat isya nanti malam melalui WhatsApp ya solih-solihah. Oke, anak solih-solihah, terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, dan ayo kita sama-sama mengamalkan bacaan istighfar, memperbanyak istighfar dalam keseharian kita agar kita mendapatkan 3 keutamaan dari membaca istighfar ya anak solih-solihah. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.